Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Semoga kesehatan tadi selalu ada pada kita sampai kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akan kami teruskan dari beberapa pengajian yang lalu bahwa Surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa orang yang hidup di dunia ini menghendaki adanya kehidupan duniawi atau yang sering disebut iradatud dunya. Kita diperkenankan boleh mencari dunia. Kita diizinkan kita mencari dunia. Tapi bagaimana dunia yang kita cari itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menuju ke akhirat. Boleh orang itu mencari harta benda, bolehlah orang punya anak istri, tapi itu semua bagaimana menjadi wasilah, menjadi sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai tujuan utama, bukan sebagai apa yang kita harapkan. Jadi tujuan utama kita hanya bagaimana kita mendekat kepada Allah, bagaimana kita bisa munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang di dunia ini ketika mencari dunia bukan lagi sebagai tujuan, bukan lagi sebagai harapan pasti, tapi hanya sebagai wasilah. Toh pula orang yang mencari dunia, orang yang mencari maisha, tetap semuanya bergantung kepada Allah. Meskipun dia telah memenuhi syarat-syarat orang mencari dunia. Taruhlah dia telah bekerja sesuai dengan tuntunan atau sistemnya. Dia telah punya ilmu. Apapun ia penuhi. Karena yang ia cari adalah duniawi, maka tidak akan ada pasti mesti ia dapat. Sehingga orang yang mencari dunia, yang ia dapat adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Pun pula orang itu adalah orang yang telah ditentukan kepada Allah. Dengan kata pasti,
bahwa orang yang mencari dunia adalah mencari sesuatu yang tidak pasti. Para pemirsa yang saya hormati, untuk itu manusia di dunia ini ada 4 golongan. Golongan pertama adalah orang mukmin. Dia mencari dunia. Dia mencari sebab-sebab kehidupan untuk dia jadikan sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Nah, orang yang seperti inilah yang betul-betul bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunianya karena ia mencari dunia untuk kehidupan di dunia. Sedang dunia yang ia cari sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Jadi orang yang seperti inilah mencari dunia, mencari kehidupan maisha untuk akhirat. Inilah orang yang terbaik. Yang terbaik, dia tidak bisa meninggalkan dunia. Bagaimanapun dia melaksanakan tuntunan agama bisa sempurna harus dengan dunia. Harus dengan materi. Dia mau zakat harus punya materi. Dia mau haji harus punya materi untuk bisa sampai kepada Makkah dan Madinah. Yang kedua, yaitu orang kafir. Orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang sama sekali tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi dia hidup di dunia ini hanya sekedar mencari dunia. Dia hanya sekedar ingin mendapatkan kepuasan duniawi. Harta banyak, mungkin jabatan tinggi, ataupun istri, dan lain sebagainya. Dia mencari dunia semata-mata, itulah yang ia cari. Nah, orang yang seperti itu, mungkin di dunia ini akan terasa nikmat, tapi di akhirat sama sekali dia tidak mendapat apa-apa. Ya. Jadi dia hanya puas di dunia. Ya, sampai mungkin kekayaannya sampai berapa turunan dia dapatkan, tapi sama sekali dia tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di akhirat nanti. Terus berikutnya, orang mukmin yang tidak mau mencari sebab-sebab duniawi. Orang mukmin yang hanya duduk diam, hanya beribadah. Mungkin kerja pun juga nggak mau. Yang penting pokok dia hanya sholat, zikir, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mungkin di dunia dia sengsara. Dia sengsara. Karena apa? Dia nggak mau bekerja. Dia nggak mau mencari duniawi. Nah, sedang di akhirat dia akan berbahagia karena waktu yang ia pergunakan hanya untuk Allah dan Allah. Dunia dia tidak mencari. Sedang yang keempat, orang kafir. Yang dunia dia tidak mencari. Apalagi Allah. Sama sekali dia pun juga tidak mau bekerja, tapi pun juga otomatis dia sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita ketahui bahwa orang-orang yang bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu orang yang mau mencari sebab-sebab kehidupan. Karena ia ingin menjadi orang yang secara ekonomi terpenuhi, maka dia bekerja. Lagi pula tidak lupa beribadah kepada Allah. Terus
Yang selamat lagi dia hanya fokus urusan ibadah. Sama sekali dia tidak perhatian urusan duniawi. Nah, sehingga dia mungkin di dunia sengsara karena tidak ia dapatkan. Hanya akhirat yang ia dapatkan. Sedang dua orang kafir, yaitu hanya mencari dunia, dia yang ia dapat hanyalah duniawi, tapi akhirat tidak ia dapatkan. Sedang yang sengsara lagi orang kafir yang tidak mau mencari duniawi, apalagi akhirat. Celaka semua. Dunyone sengsara, akhirate rekoso. Demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.